Selesaikan masalahmu dengan diam, karena diam itu emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pernah memiliki masalah. Setiap orang pernah membuat kesalahan. Karena hal tersebutlah orang-orang belajar dari pengalamannya. Seringkali ketika saya membuka sosmed, timeline saya penuh sekali dengan topik permasalahan yang tak kunjung selesai-selesai. Mulai dari permasalahan politik, agama, pekerjaan, dan lain-lain. Di zaman teknologi informasi yang cepat berkembang ini, atau lebih dikenal dengan zaman milenial, masalah kecil pun bisa dengan mudah menjadi viral. Banyak sekali orang-orang saling berdebat, menyampaikan pendapat dan pandangannya masing-masing. Bahkan, seorang penjahat sekalipun dapat berkata bijak. Seorang yang tidak mengerti agama pun dapat berbicara dengan etika. Tak sedikit dari mereka yang saling menghujat, menjas, saling menjatuhkan satu sama lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ikut berbicara? Atau hanya cukup diam saja? Terkadang diam itulah yang menyelesaikan masalah. Seperti kata pepatah, diam adalah emas. Pepatah tersebut sudah umum sekali dikenal oleh orang-orang. Tapi, diam seperti apa yang dimaksud? Sebagai contoh, ketika kita memiliki masalah dengan orang tua, teman, sahabat, atau mungkin dengan si dia, daripada harus saling berdebat, saling mengadu emosi, saling marah satu sama lain, meskipun pada dasarnya yang benar itu adalah kita, maka lebih baik kita diam. Tunggulah sampai keadaan benar-benar tenang dan terkendali. Seperti yang dianjurkan Rasulullah ketika marah. Jika kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika kamu masih marah, padahal sudah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Jika kamu masih marah, padahal sudah dalam keadaan berbaring, maka segera bangkit dan ambil air wudhu untuk bersuci dan lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Barulah ketika saat waktu yang tepat, berbicaralah dengan baik, meminta maaflah kalau kita yang salah, lalu kalau ternyata bukan kita yang salah, beritahulah cara yang benarnya itu seperti apa, dengan nada yang tidak menjas dan tidak merasa lebih baik darinya. Atau contoh lain yaitu ketika ada seseorang yang mengemukakan pendapatnya, kemudian Anda tidak sependapat, lalu Anda berkomentar. Hal yang harus diperhatikan adalah biasakan ketika Anda berkomentar, Anda juga harus menyampaikan solusinya.
Inilah penyakit bagi sebagian orang. Seringkali mengomentari orang lain tanpa memberikan solusi. Menurut saya hal tersebut seperti halnya orang yang tidak mau berpikir sama sekali. Daripada berkomentar tapi tidak memberikan solusi yang konkret, alangkah lebih baiknya diam dan berilah orang lain ruang untuk berbicara. Meskipun diam itu solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah, tidak selamanya kita harus tetap diam. Ada waktu di mana tidak seharusnya kita diam setelah mengetahui suatu masalah. Jagalah lisan kita agar selalu berkata sesuatu yang baik, atau lebih baik diam daripada berkata sesuatu yang buruk dan tidak bermanfaat. Jadilah seseorang yang diam aktif. Diam-diam tapi belajar. Diam-diam merenung. Diam-diam bersyukur. Diam-diam bertafakur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.